easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Anita Lontaan. Saya mahasiswa Diploma 4 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dan memperagakan tentang prenatal massage. Pijat atau massage adalah salah satu cara untuk memunculkan wellness for body and mind atau kesehatan tubuh dan pikiran. Massage sebagai pijat telah disempurnakan dengan ilmu tentang tubuh manusia atau gerakan-gerakan tangan yang mekanis terhadap tubuh manusia dengan mempergunakan bermacam-macam bentuk peregangan atau teknik-teknik. Manfaat prenatal massage pertama, membantu mengeluarkan produk-produk metabolisme tubuh melalui limfatik dan sistem sirkulasi yang dapat mengurangi kelelahan dan membuat ibu lebih berenergi. Yang kedua, sistem sirkulasi yang lancar dapat memudahkan beban kerja jantung dan membantu tekanan darah ibu hamil menjadi normal. Manfaat yang ketiga, ketidaknyamanan otot seperti kram, ketegangan otot, kelelahan otot yang sering dirasakan oleh ibu hamil dapat dikurangi dengan dilakukannya pijat. Yang keempat, pijat dapat membantu mengurangi depresi dan kecemasan pada ibu hamil yang disebabkan perubahan hormonal selama kehamilan. Yang kelima, pijat dapat membantu menenangkan dan merelaksasikan ibu hamil yang sering mengalami kecemasan sehingga ibu hamil dapat merasakan tidur yang lebih berkualitas. Yang keenam, pada ibu bersalin yang diberikan pijat dapat merasakan kenyamanan sehingga memperlancar proses persalinan. Begitu juga pada ibu nifas. Pada ibu nifas yang dilakukan pijat dapat mengembalikan energi dan kekuatannya lebih cepat sehingga mengurangi stres pada saat postpartum. Selanjutnya, prenatal massage dilakukan pada ibu hamil dimulai pada trimester 2 dan dilakukan pada ibu hamil dengan tanpa keluhan atau tanpa penyakit penyerta. Kenapa dilakukan pada trimester 2? Karena pada trimester 2 ibu hamil sudah mulai beradaptasi atau ibu hamil sudah beradaptasi dengan kehamilannya. Belum boleh dilakukan pada trimester 1 oleh karena pada trimester 1 biasanya ibu hamil mempunyai keluhan-keluhan seperti mual, muntah, ataupun ada keluhan-keluhan lainnya misalnya flek atau perdarahan. Dan trimester 1 juga tidak bisa dilakukan pada ibu hamil dengan adanya penyakit misalnya diabetes, hipertensi, ataupun penyakit-penyakit penyerta lainnya. Persiapan alat untuk melakukan prenatal massage pertama, kasur, bisa juga dengan kursi, kemudian bantal, kemudian baby oil, handuk dan kain. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan prenatal massage, pertama, lingkungan harus menjaga privasi ibu. Kemudian suhu ruangan, usahakan suhu tidak terlalu panas ataupun terlalu dingin. Kemudian tanyakan pada ibu apakah ibu ada alergi terhadap minyak tertentu, atau tanyakan biasanya pada saat pijat ibu biasanya memakai minyak apa sesuai dengan keinginan ibu. Boleh juga kita menggunakan minyak untuk aromaterapi, yang terutama pada saat kita menggunakan minyak aromaterapi ibu tidak alergi dengan minyak tersebut. Kemudian selanjutnya pada saat pemijatan yang perlu kita perhatikan adalah apakah ada kemerahan atau tidak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, pada saat sebelum dan sesudah melakukan pemijatan kita harus memperhatikan prinsip-prinsip pencegahan infeksi dengan melakukan cuci tangan
sebelum dan sesudah mengerjakan di air mengalir dengan memakai sabun. Kemudian juga pada saat melakukan prenatal massage, kita perhatikan juga posisi. Posisi saat pemijatan harus senyamannya ibu. Sebelum melakukan pemijatan, jelaskan mengenai prosedur yang akan dilakukan dan posisikan ibu senyaman mungkin. Pertama, kita akan tuangkan minyak urut ke tangan. Kemudian, usapkan kedua tangan. Dan balurkan minyak di daerah punggung. Kita mulai dengan peregangan. Selanjutnya, effleurage. Mulai dari atas punggung, meluncur ke bawah pada kedua sisi tulang belakang hingga atas otot gluteal. Berikan penekanan pada saat ke bawah. Selanjutnya, kneading pinggang. Lakukan kneading atau meremas mulai dari otot gluteal dan pinggang dengan lembut, bergeser bolak-balik. Lakukan sisi sebaliknya. Dilanjutkan dengan kneading bahu. Dari otot gluteal ke bagian bahu dengan lembut, bergeser bolak-balik. Lakukan sisi sebaliknya. Dilanjutkan dengan diagonal strokes. Urut dari daerah bahu ke daerah gluteal secara menyilang dari sisi kanan ke sisi kiri. Begitu juga sebaliknya, seperti ini. Selanjutnya, twiddling thumbs. Tekan pada daerah sekitar ilium, kemudian bergerak ke daerah punggung, selanjutnya hingga bahu dengan menggunakan tarian jempol. Selanjutnya, circular thumbs. Gunakan jempol bentuk lingkaran keluar pada sisi kanan dan kiri otot spina secara sirkuler. Pada ibu hamil trimester 3 dan postpartum, diteruskan naik ke punggung untuk mengeluarkan hormon oksitosin. Sampai ke punggung dan kembali lagi. Pastikan ibu selalu merasa nyaman. Selanjutnya, cross frictional therapy. Gunakan jempol untuk menekan ke dalam dan keluar dari spina. Gerakan ini digunakan jika klien mengeluh linu. Selanjutnya, chisel fist. Lakukan gerusan pada otot tulang belakang dengan menggunakan buku-buku jari. Dapat bergerak maju mundur seperti ini.
Selanjutnya, deeper cross friction therapy. Gunakan 2 tangan 4 jari, dimulai dari sisi atas ilium di atas otot gluteal. Meluncur dari alur lamina di atas otot tulang belakang. Lanjutkan ke punggung, ke atas hingga bahu, dan kembali lagi. Selanjutnya, elbow technique. Letakkan salah satu telapak tangan pada bahu dan tangan yang lain pada pinggang. Meluncur turun pada otot tulang belakang dari bahu dengan fokus utama tekanan pada otot gluteal. Selanjutnya diulangi lagi. Selanjutnya, effleurage. Mulai dari atas punggung, meluncur ke bawah pada kedua sisi tulang belakang hingga otot gluteal. Kembali lagi dari bawah ke atas dan tekanan pijatan ke atas dikurangi. Selanjutnya, pemijatan daerah lengan. Mulai dengan effleurage. Usap dengan lembut lengan bawah, lalu naik ke atas. Begitu juga sisi sebaliknya. Selanjutnya, V-stroke. Buat huruf V di antara ibu dan jari telunjuk. Pijat dari lengan bawah ke lengan atas. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, kneading. Buat bentuk hati antara ibu jari dan jari telunjuk. Saat memijat, ibu jari diarahkan naik turun hingga bertemu jari telunjuk. Pemijatan dimulai dari bawah ke lengan atas. Selanjutnya, lift stroke atau usap samping. Usap ke tengah ke bagian luar seperti membentuk daun. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, gerusan. Gerus lengan menggunakan buku-buku jari dari bawah ke atas. Lakukan juga pada sisi yang lain. Selanjutnya, daerah tangan. Pijat tangan dengan lembut, kemudian tarik jari-jari secara perlahan. Begitu juga dengan sisi yang lain. Selanjutnya, pemijatan daerah paha. Gerakan effleurage. Dimulai dari lutut sampai pangkal paha. Selanjutnya, V-stroke. Buat huruf V antara jempol dan telunjuk. Pijat dari lutut sampai pangkal paha. Lakukan juga pada sisi yang lainnya.
Selanjutnya, kneading hamstring. Lakukan kneading pada paha bagian luar, dari pangkal paha sampai pertemuan daerah tengah antara lutut dan paha. Selanjutnya, kneading quadriceps, kneading pada bagian dalam. Selanjutnya, lift stroke, usap dari tengah ke bagian luar seperti membentuk daun. Selanjutnya, chisel fist, lakukan gerusan. Bisa digunakan dengan satu tangan maupun dua tangan. Lakukan di sisi sebaliknya dengan gerakan yang sama. Selanjutnya, splitting hamstring. Kedua tangan tumpang tindih memberikan tekanan hingga ke pangkal paha. Tangan yang dominan berada pada bagian bawah. Lakukan gerakan yang sama pada sisi yang lainnya. Selanjutnya, gerakan criss-cross. Dua tangan sejajar, kemudian digerakkan seperti gerakan mengayuh sepeda hingga pangkal paha. Usahakan ibu merasa nyaman. Penekanan mulai dari bagian bawah ke atas. Kurangi penekanan saat dari bagian atas ke bawah. Lakukan pada sisi yang lainnya. Selanjutnya, compression. Kumpulkan kedua tangan seperti berpegangan, kemudian sedikit tekanan ke arah pangkal paha. Dari lutut ke arah pangkal paha, selanjutnya lakukan pada sisi yang lainnya. Selanjutnya, gerakan Ephrodites betis. Dilakukan pada daerah betis, tetapi tidak boleh menggunakan tekanan yang sangat. Yang terutama, ibu merasa nyaman. Selanjutnya, V-stroke. Buat huruf V antara jempol dan telunjuk, pijat dari lutut sampai pergelangan kaki. Lakukan pada sisi yang lainnya. Selanjutnya, kneading. Dilakukan dengan lembut pada daerah betis sampai lutut, seperti berbentuk love. Lakukan juga pada sisi yang lainnya. Selanjutnya, lift stroke. Gunakan jempol dengan membuat setengah lingkaran seperti gerakan membuat daun dari arah bawah ke atas. Lakukan pada sisi yang lainnya. Selanjutnya, chisel fist. Lakukan gerusan ke arah atas. Pastikan posisi ibu merasa nyaman dengan tekanan yang tidak terlalu dalam. Selanjutnya, pumping. Lakukan dorsofleksi dan ekstensi secara bergantian pada telapak kaki dengan lembut. Lakukan pada sisi yang lainnya.
Selanjutnya, masase kaki. Lakukan masase dengan lembut pada kaki. Kemudian kita tarik jari-jari kaki perlahan-lahan. Lakukan juga pada sisi yang lainnya. Selanjutnya, lift arch. Usap dengan lembut bagian telapak kaki dan lakukan juga pada sisi yang lainnya. Selanjutnya, chisel fish. Gosok telapak kaki dengan arah ke atas dan ke bawah dengan menggunakan buku-buku jari. Dari arah atas ke bawah, lakukan juga pada sisi yang lain. Tetap memperhatikan agar ibu tetap nyaman. Selanjutnya, tahap evaluasi. Pertama, menanyakan kepada ibu pemahaman tentang teknik prenatal massage. Kemudian yang kedua, evaluasi perasaan ibu. Yang ketiga, simpulkan hasil kegiatan. Yang keempat, akhiri kegiatan dengan menyampaikan terima kasih dan ibu dapat kembali 2 minggu kemudian. Yang kelima, cuci tangan. Demikianlah video tentang prenatal massage. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.